Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Santri-santri yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah senantiasa kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita. Salat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa terus-menerus berada di jalannya sampai hari kiamat kelak. Baik, santri-santri yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan beberapa materi, di antaranya adalah seputar angka, bagaimana cara menyebutkan angka-angka dalam bahasa Arab. Baik itu nanti ada angka bilangan ataupun ada angka urutan. Baik, sekarang kita masuk kepada pelajaran ya tentang angka. Silakan. Tentang angka. Perhatikan di layar masing-masing angka. Baik, sebetulnya sudah hapus dulu. Angka. Ustaz jelaskan dulu. Kalian tidak perlu nulis. Karena nanti akan Ustadz bagikan ke wali kelas dan wali kelas akan mengirimkan di grup. Jadi kalian tinggal menghafal saja. Ya, kalian tinggal menghafal saja nantinya. Sekarang perhatikan. Ya, sekarang perhatikan. Itu kenapa Muhammad Dafa tuh? Ada kedengaran nggak suaranya? Ya, kalian perhatikan penjelasan Ustadz ya. Baik. Dalam angka, dalam bahasa Indonesia dulu, angka itu kan penyebutannya ada angka bilangan, ya seperti ini. Ada pula angka urutan, perhatikan. Angka bilangan seperti apa menyebutnya? 1, 2, 3, nah ini cara dan seterusnya. Dan ada juga angka urutan. Angka urutan menyebutnya beda, bukan 1, 2, 3, tapi pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Maka sama dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab juga sama. Ada angka yang untuk bilangan, 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan juga ada angka untuk urutan. Pertama, kedua, ketiga. Nah, yang kalian lihat sekarang itu angka untuk bilangan. Angka untuk urutannya coba Mas turunkan. Kalau angka untuk urutan, nah berbeda bentuk. Nah itu, ini angka untuk urutan. Ya, al-awwal, as-tsani. Kemudian angka untuk bilangan ini ada yang untuk mudzakkar, untuk laki-laki, ada juga yang untuk muannas. Sama angka untuk urutan juga ada yang untuk mudzakkar, ada yang untuk muannas. Banyak dong Ustaz? Banyak. Dihafal Ustaz? Oh, harus dihafal. Tapi kalau kalian teliti betul-betul, walaupun kayak seperti banyak, itu sebenarnya sekedar pengulangan-pengulangan. Mungkin sedikit yang berbeda. Tapi semua sekedar pengulangan saja. Baik, yang pertama kita kepada angka bilangan dulu. Naik ke atas. Angka bilangan dulu, perhatikan ya. Nah, angka bilangan ini ada yang untuk mudzakkar, ada yang untuk muannas. Dan ikuti seperti yang Ustadz sampaikan. Seperti yang Ustadz sudah tampilkan di layar. Nah, mungkin kalian bertanya, Ustadz, untuk mudzakkar kok ada ta marbutohnya? Untuk muannas nggak ada ta marbutohnya? Untuk angka 3 sampai 10. Kenapa Ustadz? Nah, itu mungkin menunjukkan kalian kritis, bagus. Tapi untuk sementara waktu, ikuti seperti yang Ustadz sampaikan. Ya, karena ini berkaitan erat dengan benda
ya, yang akan dihitung nantinya. Karena tentunya angka bilangan ini berkaitan dengan benda-benda yang ada di sekitarnya. Sebagai contoh, 1 spidol, 2 spidol, anggap aja spidol ya, 3 spidol. Ini berkaitan erat dengan kata benda yang ada di sekitarnya. Maka dari itu, Ustadz bagi kata atau angka untuk bilangan menjadi 2 bagian. Karena ini menyesuaikan kata benda yang ada di sekitarnya. Ada angka untuk mudzakkar, ada angka untuk muannas. Maka sekali lagi Ustaz sampaikan, ikuti seperti yang sudah ditampilkan. Angka untuk mudzakkar apa? Wahidun, itnani, salasatun, arba'atun, khamsatun, sittatun, sab'atun, thamaniyatun, tis'atun, asyaratun. Atau asyaratun. Untuk muannas, wahidatun, itnatani, salatun, arba'un, khamsun, sittun, sab'un, thamani, tis'un, ashrun. Ya. Baik. Coba sekarang siapa yang mau baca? Ahmad Irwan Syah, tafadhal. Wahidun isnani salasatun arba'atun khamsatun sittatun sab'atun samaniyatun tis'atun asyratun. Baik. Wahidatun isnatani salasun arba'un khamsun sittun sab'un samani tis'un asyrun. Asyrun, Masya Allah. Barusan menghafal atau sudah sebelumnya? Barusan Ustaz. Barusan menghafal. Masya Allah. Ustaz. Itu dikembangkan ya Ahmad ya. Jadi Ahmad punya kelebihan menghafal cepat, itu terus dilatih. Digunakan untuk menghafal-hafal yang lain. Biasa. Baik. Sekarang kita tengok angka urutan. Coba kita kembali kepada angka urutan. Nah, ini juga termasuk yang wajib dihafal untuk hari Jumat nanti. Jadi nanti di hari Jumat itu nanti akan Ustadz minta seperti ini. Contoh ya. Rendra, setorkan angka urutan yang muannas. Gitu. Jadi Rendra harus menyetorkan angka urutan yang muannas. Dafa, setorkan angka bilangan yang mudzakkar. Jadi artinya kalian harus hafalkan semuanya, dan yang Ustadz tes salah satunya saja. Tapi harus siap semuanya. Ya. Dan ini angkanya hampir mirip semuanya. Kalian kalau sudah hafal salah satu, itu mudah untuk menghafal yang lainnya. Ya, ini mirip semuanya. Coba perhatikan. Angka urutan yang mudzakkar dulu. Al-awwal wa tsani, ats-tsalits wa rabi'u, al-khamis, as-sadis, as-sabi', ats-tsamin, at-tasi', al-ashir. Yang muannasnya al-ula, ats-tsaniyah, ats-tsalitsah, ar-rabi'ah, al-khamisah, as-sadisah, as-sabi'ah, ats-tsaminah, at-tasi'ah, al-ashirah. Nah, mirip kan? Bedanya ada pada tak marbutah di akhir. Jadi kalau sudah hafal salah satunya saja, kalian sudah hafal yang lainnya. Ya. Dan ingat cara menghafalnya tadi bagaimana? Dengan diulang-ulang bacaannya terlebih dahulu, al-awwal, asani, dan seterusnya. Seberapapun itu sampai lancar, baru setelah itu dihafalkan. Ya. Jangan menunda waktu, misalkan hari ini ada kesempatan untuk menghafal, hafalkan dan dilancarkan. Jadi nanti hari Jumat Ustadz pegang absen, ya, Ustadz sebutkan, panggil satu-satu langsung. Misalkan sebutkan angka urutan muannas, angka bilangan mudzakkar. Nanti insya Allah nih hari ini, insya Allah nanti Ustadz akan berikan ke wali kelas. Nanti wali kelas akan menyampaikan kepada kalian. Dan ingat, dan ini artinya kurang tepat. Ini tadi Ustadz dapatkan di internet ya. Ini artinya kurang tepat. Yang tepat nanti diartikan ke satu atau pertama, kedua, ketiga. Karena ini adalah angka urutan. Ini adalah angka untuk mengurutkan sesuatu.
Ya, pertama, kedua, ketiga, keempat. Itu artinya yang tepat. Ya, ini sebenarnya adalah angka urutan. Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, kesepuluh, seperti itu. Berbeda dengan angka yang pertama, angka bilangan baru 1, 2, 3, 4. Dan ini masih 10. Nanti ada angka belasan, ada angka puluhan, ada angka ratusan, ada angka ribuan. Nah, nanti. Tapi pelan-pelan kita mulai dari angka 1 sampai 10 terlebih dahulu. Dan ingat ya, ini harus dihafal karena ini berkaitan erat dengan materi yang akan kita sampaikan di berikutnya. Kalau kalian masih belum hafal ini, ya, nanti akan menyulitkan kalian untuk mengikuti materi selanjutnya. Ya, akan menyulitkan kalian untuk mengikuti materi sebelumnya. Nanti di bab atau di tema as-sakan, di halaman 85 itu sudah mulai masuk permasalahan angka dan angka. Ya, di halaman 56, di halaman 58 itu sudah mulai masuk angka dan angka. Kalau kalian belum hafal ini akan sulit bagi kalian untuk bisa mengikuti materi sebelumnya karena ini berkaitan erat dengan materi selanjutnya. Ya, misalkan menyebutkan 5 buku. Bagaimana kalian menyebutnya? 5 buku. 7 lemari misalnya. Ya, 10 pensil atau pena, pulpen misal. Bagaimana? Otomatis di situ kalian harus betul-betul hafal angka-angka ini. 10 berapa? 7 berapa? Dan selanjutnya. Ya, ini harus dipersiapkan. Nanti ada audionya kah Ustadz? Insya Allah nanti kalau mau Ustadz akan berikan juga audionya. Ya, Ustadz akan berikan juga audionya sebagai contoh kalian. Ya, sebagai contoh kalian. Ya, walaupun sebenarnya sudah cukup dengan membaca, tapi jika kalian inginkan Ustadz akan berikan audionya. Ya. Jadi sekali lagi, ini nanti akan kita tes di hari Jumat tanggal 21 kalau tidak salah ya. Ya betul, tanggal 21 nanti akan ada ujian praktek menyetorkan angka-angka. Nah, paham Tom? Baik. Sekarang coba kalian buka halaman 53. Halaman 53. Nah, di sini ada latihan. Nah, sekarang kita coba jawab sama-sama ya. Coba dibuka halaman 53 yang seperti ini. Setornya dari 1 sampai 10. Ya, setorannya dari angka 1 sampai 10. Ini si Halim nanya ya. 1 sampai 10. Untuk jenis yang mana? Nah, jenisnya semuanya dihafal. Misalkan jenis angka bilangan, baik yang mu'anas atau yang mudzakkar, atau angka urutan, mu'anas atau yang mudzakkar, itu nanti sesuai dengan keinginan Ustadz. Semuanya harus kalian hafal. Nanti insya Allah Ustadz akan kirimkan langsung. Ya, nanti akan setelah hari ini insya Allah. Baik. Coba sudah dibuka. Halaman 53. Halaman 53. Ini kalau dibuka mic-nya semua berisik kan? Berisiknya. Susahnya di sini. Baik, perhatikan. Halaman 53 kita kerjakan tugas tersebut. Dha' al-kalimat al-atiyah fi makanihal munasib minal jadwal. Sudah dibuka semua ya? Ya. Di situ ada perintah yang pertama. Perhatikan tugas yang pertama. Kalian diminta untuk meletakkan kata-kata yang di atas dan dimasukkan kepada kolom. Ya, di dalam kolom atau tabel. Di dalam tabel yang ada di bawahnya di halaman 53, halaman 53. Di situ ada balad, bomir, raqam, usrah, makan, mihnah. Sudah ketemu ya?
Balad itu artinya tulis negara. Balad artinya adalah negara, tulis. Baladun itu artinya negara. Sehingga kalian mengisi pada titik-titik di tabel negara itu cari di bagian atas yang nama-nama negara. Paham ya? Kemudian yang kedua, domirun. Domirun itu apa? Domirun itu artinya tulis kata ganti. Domir itu artinya kata ganti. Seperti saya, kamu, dia. Nah, itu kata ganti. Kalian cari di bagian atas yang merupakan kata ganti dalam bahasa Arab. Yang ketiga, rokmun. Tulis ya harokatnya ya, ditulis harokatnya. Rokmun. Rokmun itu artinya angka atau nomor. Rokmun. Rokmun itu artinya angka atau nomor. Nah, berarti kalian cari di situ angka-angka. Kemudian yang ketiga, yang berikutnya usrotun. Apa usrotun? Harusnya sudah tahu ya. Usrotun artinya keluarga. Berarti di bawahnya itu kalian cari yang bagian daripada keluarga apa saja. Halaman 53. Halaman 53. Masih nanya nih. Baik, yang berikutnya makanun. Apa artinya makan? Makanun. Artinya makan ini bukan makan. Bukan makan nasi, bukan. Makan ini artinya tempat. Tulis, makanun artinya tempat. Langsung ditulis di buku ya, biar memudahkan kalian mengingat. Makanun artinya tempat. Yang terakhir, mihnatun. Mihnatun. Apa artinya mihnatun? Yang terakhir, mihnatun itu artinya pekerjaan atau profesi. Pekerjaan atau profesi. Tinggal 2 menit ya. Pekerjaan atau profesi. Baik. Waktunya sudah mau habis. Nanti kita lanjutkan saja di pertemuan berikutnya. Nanti insya Allah kita akan sama-sama mengerjakan tugas yang ada. Waktunya sudah mau habis. Nanti kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya ya. Yang akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kalau yang sudah tahu silahkan langsung dijawab. Kalau yang sudah paham silahkan langsung dijawab. Tapi insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya biidznillah ta'ala. Setelah nanti ada tes hafalan angka. Tes hafalan angka. Baik, sebelum saya tutup, apakah ada yang ditanyakan lagi? Berkaitan dengan pelajaran. Ana mau tanya. Ingat ya, jangan pernah menyepelekan setiap tugas. Ya, atau ujian, baik ujian hari pengetahuan atau praktek atau keterampilan, jangan pernah disepelekan. Itu berpengaruh sekali. Cukup? Ada yang lagi? Ustaz. Ya. Baladun apa artinya, Ustaz? Apa? Oh, baladun artinya Baladun. negara. Baladun artinya negara. Baik. Terasa cukup ya. Kita cukupkan sekian. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.